5 bulan sudah krisis minyak goreng melanda Indonesia. Mulai dari kelangkaan minyak goreng hingga kenaikan harga minyak goreng menjadi salah satu persoalan utama di Indonesia. Lantas, bagaimana dampak dari krisis minyak goreng yang tengah melanda negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia? Terutama dampaknya ke para pelaku usaha yang menjadikan minyak goreng sebagai bahan utama untuk memperoleh penghasilan. Krisis yang dimulai dari kelangkaan pasokan minyak goreng hingga melonjaknya harga minyak goreng tentu berdampak pada nasib para pedagang serta para pelaku usaha kuliner yang menggantungkan hidupnya pada sebungkus minyak goreng. Tak terhitung sudah berapa jumlah pedagang yang mengalami kerugian akibat melonjaknya harga minyak goreng yang tentunya membuat pembelian menurun. Kakak jaga kios minyak ya di sini ya. Jadi sejak kenaikan harga ini berapa aja sih signifikan naik harganya gitu? Signifikannya sangat tinggi ya Kak ya. Terus terutama pada konsumen yang biasanya beli harga 33 terus tiba-tiba turun jadi harga 28, itu satu hari langsung ludes 12 karton. Tapi habis itu langka toh. Jadi cuma dikasih satu karton. Kadang itu rebutan, nanti kadang meri kadang enggak. Terus waktu ini harganya naik lagi 49, itu mereka malah nggak jadi beli soalnya kok mahal banget ya Mbak ya. Itu 49 naiknya dari berapa awalnya? Dari harga 28 program pemerintah. Ya. Terus jadi pembeli minyaknya banyak yang berkurang nggak sejak minyak harganya naik? Banyak banget. Kadang langsung keluar aja kalau minyak harganya 50.000. Jadi kok harus minta diskon. Tapi nggak pernah bisa. Tapi nggak pernah. Ya soalnya ikut perusahaan jadi kita nggak bisa nurunin harga. Dengan kenaikan harga minyak goreng, apakah Ibu masih bisa memperoleh keuntungan dari penjualan sehari-hari? Ya masih, tapi ya sedikit. Masalahnya gimana ya, harganya terlalu mahal. Terus yang biasanya beli 2 kurang 1 ngirit. Bongkar pasang aturan minyak goreng telah dilakukan oleh pemerintah. Awalnya HET minyak goreng ditetapkan seharga Rp14.000 dan pembelian dibatasi sebanyak 2 bungkus. Mulai Maret 2022, pemerintah mencabut HET harga minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter. Setelah dilepas ke pasar, harga minyak goreng kemasan 2 liter tembus Rp50.000. Hal ini membuat pedagang sembako dan pelaku usaha kuliner mengalami banyak kesulitan. Bukannya keuntungan yang diraih, justru kerugian yang didapat. Kelangkaan dan masalah harga yang tak kunjung bisa teratasi oleh Kementerian Perdagangan membuat masyarakat, terutama para pelaku usaha dan pedagang geram, apalagi sudah mendekati bulan Ramadan. Di saat peristiwa krisis minyak goreng yang menjadi langka dan mahal, timbul sebuah pertanyaan di kalangan masyarakat yang mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Bukannya negara Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia? Bagaimana mungkin 15 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia tak mampu mencukupi permintaan minyak goreng dalam negeri? Sebagai Satgas Pangan, apa sih Pak penyebab utama terjadinya kelangkaan minyak goreng? Ada beberapa sih. Salah satunya adalah banyak agen yang dapat distribusi minyak itu melakukan penimbunan. Jadi karena dituba minyak goreng ditimbun, akhirnya menyebabkan distribusi itu tidak menjadi lancar atau rata. Nanti kan menyebabkan mungkin salah satunya kelangkaan minyak tersebut. Dan selanjutnya ada juga yang kalau di masyarakat karena mungkin melalui berita media sosial yang belum tentu kebenaran, itu banyak istilahnya panic buying. Mungkin yang biasanya masyarakat itu atau dalam suatu rumah tangga itu membeli 1 atau 2 liter biasanya mungkin per minggu atau 2 minggu, dan karena dia dapat berita yang tidak benar akhirnya terus panic buying, takut kalau nanti kehabisan, dia beli borong, Stok banyak ya? memberi stok untuk berikutnya. Kalau itu terjadi beberapa orang atau beberapa keluarga, akhirnya kan menjadi istilahnya kosong, mungkin di toko atau di kios atau di kan menjadi kosong karena semua membutuhkan itu, menjadi banyak. Itulah itu mungkin salah satunya. Jadi pemahaman juga agar masyarakat juga tidak
panic buying itu bahasa umum, bahasa yang biasa di masyarakat. Mempertahankan usaha di tengah pandemi pun susah, apalagi dengan adanya krisis minyak goreng. Tentunya para pedagang harus mempunyai strategi untuk mempertahankan usaha yang digelutinya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bukan sekarang lagi kelangkaan minyak goreng ya, Bu? Ya. Jadi kan para pedagang kecil itu pada kesulitan nih. Jadi gimana cara Ibu mengatasi, atau kesulitannya gimana, atau harganya naik berapa gitu? Kok gimana sih, Ibu? Kalau harga biasanya kan 5.000 dapat 8. Terus sekarang dapat 7. Jadi diambil satu-satu biar bisa nutup. Cuma kalau nggak jualan gimana ya Mbak? Wong biasa jualan. Kalau di rumah kan nggak ada penghasilan gimana? Adanya krisis minyak goreng membuat rakyat menderita, memicu kerusuhan, banyaknya oknum penimbunan, dan munculnya pengedar minyak goreng palsu. Namun, dampak dari krisis tidak selalu buruk, tergantung bagaimana kita melihatnya. Justru bisa menjadi suatu titik yang penting dalam kehidupan kita, seperti para pedagang yang terus berusaha berinovasi untuk dapat mencari sesuatu yang baru untuk melewati situasi ini. Di balik ini semua, kita dapat lebih menghargai hal-hal kecil yang kita miliki saat ini. Karena mungkin hal sepele justru menjadi hal yang berharga di kemudian hari. Terlepas dari berbagai sebab akibat dan tanda tanya dari krisis minyak goreng saat ini, seluruh masyarakat Indonesia dan juga para pedagang mengharapkan adanya titik terang atas polemik yang melanda negeri kita saat ini.